Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda bunda jamaah salat fardul maghrib di Masjid Fathul Khair di Simpang 4 Air Putih, Suryanata, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, serta para penyimak, para pendengar yang menyaksikan langsung siaran ta'lim mingguan di setiap malam Arbi'a di Masjid Fathul Khair ini, di mana saja pian berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, serta semoga semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semoga semua hajat kita, baik hajat dunyawiyah dan hajat ukhrawiyah, semuanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita berniat, nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku berniat i'tikaf selagi berada di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang di luar, yang menyaksikan, yang mendengar, sama-sama kita juga berniat, sengaja aku menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat niat kita yang baik, yang ikhlas, yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala semata, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita setinggi-tingginya, serta mengampuni dosa kita dan memaafkan kesalahan kita, serta semua yang kita lakukan dijadikan sebagai bentuk amal ibadah yang sempurna, sehingga kelak kita mendapatkan pahalanya pula yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para haji mahaji dan semua para dingsanak di mana saja berada yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yang pembahasan kita sampai dengan muallif pengarang kitab itu menyampaikan, dan apabila ada engkau di dalam sembahyang subuh, maka baca olehmu di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua itu kunut, ya. Jadi di antara berdoa di dalam sembahyang itu adalah berdoa yang disebut dengan kunut, ya. Kunut ini ada dua macam, ada kunut nazilah, ada kunut yang biasa dilakukan di setiap pelaksanaan sembahyang subuh para jamaah sekalian. Adapun kunut yang biasa kita lakukan pada saat sembahyang subuh, ya, di rakaat terakhir setelah ruku, sebelum sujud,
ya, itu memang disunnahkan pendapat Imam Syafi'i. Sehingga bagi sesiapa dari kita yang melaksanakan sembahyang tersebut kemudian tidak berkunut atas dasar lupa, maka digantilah kunut tadi itu dengan sujud sahwi yang tepat dan tempatnya itu adalah ya setelah sujud yang kedua menjelang salam. Jadi sebelum salam, setelah baca tahiyat sampai akhir, hendaklah di situ bersujud, ya. Sujudnya sujud sahwi. Sahwi itu lupa, karena kita lupa membaca doa kunut, ya. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud lupa. Makanya doanya subhanalladzi la yashu wa la yanam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa dan juga tidak pernah mengantuk, apalagi guring. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapa kali sujud? Ya, sajdatain. 2 kali sujud. Ya, 2 kali sujud. Adapun ya kunut yang kedua yaitu disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah ini dibaca manakala ada kejadian-kejadian daruriyah yang membahayakan, ya, yang genting sekali, mengancam kehidupan, mengancam ketenangan, mengancam ketentraman, mengancam kedaulatan dan sebagainya, maka dianjurkan para penyembah Allah Subhanahu wa taala itu untuk memperbanyak doa. Di antara doanya itu dianjurkan yaitu di setiap sembahyang, ya, setiap sembahyang menjelang sujud, ya, di rakaat terakhir sebut dengan kunut nazilah. Kalaunya di sholat subuh kan itu dalam keadaan apapun mutlak, ya, artinya ada musibah kah, nggak ada musibah kah, tetap kita disunahkan untuk baca doa kunut. Tapi kalau kunut nazilah disebut dengan nazilah. Nazilah itu berarti ada sesuatu yang menimpa, ada sesuatu yang turun, ya, nazilah. Apa yang turun itu? Yang sekiranya membahayakan, ya, membahayakan orang banyak, ya, kemudian merubah kondisi dan situasi, ya, keadaan kampung, kota, bahkan negara. Maka diserukanlah untuk banyak-banyak berdoa dengan cara kunut nazilah. Seperti apa contohnya? Seperti ada wabah sedang menimpa satu kaum, ya, satu masyarakat, ya, apalagi seperti saat sekarang ini bukan satu kaum lagi, satu negara kita, bahkan sedunia, ya, sedang dilanda wabah, yaitu wabah COVID-19. Ngarannya indah, COVID-19, tapi bahaya, ya, merenggut nyawa. Nah, itu makanya timbullah masker, pakai masker, sembahyang berjarak, karena tadi itu mengancam, ya, mengancam kesehatan, mengancam apa namanya usia dan sebagainya. Jadi terancam usia, umur seseorang terancam, kesehatan seseorang jadi terancam, ya, maka timbullah berbagai macam pencegahan-pencegahan, diantaranya mencuci tangan, selalu mencuci tangan. Sebenarnya kembali lagi kepada, ya, sunnah Nabi itu kebersihan. At-tuhur satrul iman, ya, kebersihan itu separuh daripada iman. Termasuk mencuci tangan itu kebersihan daripada kebersihan. Tangan kita yang kotor-kotor dicuci, ya, kotor dicuci. Sebenarnya anjuran ini tidak di masa pandemi saja, setiap saat.
Ya, setiap saat. Meskipun sudah hilang pandeminya, maka kita dianjurkan untuk basuh tangan. Mau makan basuh tangan, apa saja dibasuh tangan dulu. Ya, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Karena dalam hadis yang sahih itu hadisnya, ya, kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Kita biasa menyambatnya an-nadhafatu minal iman. Iya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu. Kemudian berkaitan dengan masalah sembahyang tadi, berjarak, ya, sebenarnya tergantung keyakinan masing-masing. Ya, tergantung keyakinan masing-masing. Ya, kalau yakin tidak ada penyakit, tidak ada virus, karena sedang di rumah Allah, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang masuk ke sini bersih semuanya, sudah berwudu semuanya, sudah mandi semuanya, ya, yakin tidak ada penyakit, insyaallah tuh. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu akan mengalahkan keraguan. Kalau kita yakin ya bersih, yakinnya tidak ada penyakit, yang nggak ada penyakit. Ya. Karena apa? Kita beralasan juga. Apa alasannya? Dalam sebuah hadis, siapa orang yang sembahyang maghrib, man shallal maghrib bi jama'atin, ya, ai kama qala Rasulullah, siapa orang yang sembahyang maghrib dengan secara berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka orang itu di bawah naungan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sampai apabila itu hatta yusbiha, sampai pada waktu subuh. Oh, jadi kita sembahyang maghrib berjamaah nih sampai waktu subuh itu dijamin sama Allah. Fi zimmatillah, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yakin kita tuh. Yakin. Harus yakin. Karena semua al-mudabbir huwa Allah, yang mengatur itu Allah. Ya, yang mendatangkan penyakit Allah, yang menghilangkan penyakit Allah, ya, yang menjaga kita juga Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Loh, ini kan kita syariat, berjarak. Ya, syariat, pakai masker. Kita datang ke sini sudah pakai syariat. Kita berwudu itu syariat. Kita mandi itu sudah syariat. Ya, nah, syariat semua itu. Ya, fi zimmatillah, harus yakin. Hadis, masa kita lebih yakin dengan penyakitnya daripada yang membuat penyakitnya? Yang membuat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih yakin dengan penyakitnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, harus yakin dengan Allah lah. Ya, harus yakin dengan Allah. Ya, yakin. Ada yang punya keyakinan hebat itu, orang gila itu nggak percaya dengan corona. Sekalipun telanjang ini kada biasa ini bermasker itu, udah ada orang gila kena itu. Makan sembarang mas. Ya amat. Orang yang takut, nah itu terkadang saking takutnya tadi itu bisa kena. Kenapa? Sugesti. Ya, orang itu takut dengan jin, padahal nggak ada jin. Karena sugesti akhirnya jin itu bisa datang, merasa terkiau tadi itu, Pak. Jin nih, ada yang mengiawakku ternyata nih, ubuhan Fathul Lahir. Padahal ini ke WC itu jin pas lagi bukaan kemana, ke perjalanan ke pasar pagi. Lagi pas berjalanan ke pasar pagi, tiba-tiba pas jamaah Fathul Lahir datang ke toilet situ, ada jin di sini, ada jin di sini. Nah, jadi jin yang sudah bekahan tadi ke pasar pagi itu bulikan pulang. Woi, kita ada yang ngiau dari sana. Sugesti tadi itu mendatangkan sesuatu. Nah, jadi kita harus yakin, makanya yakin nggak ada, yakin seperti itu. Lain hanya kalau di luar, ya, luar, ya, karena terbuka. Kalau sudah ke masjid itu sudah ada syaratnya wajib ditaati. Apa itu? Berwudu. Kalau nggak ada wudu masuk ke masjid tidak boleh. Bahkan kalau orang itu bawa najis ke masjid, kita usir dari masjid itu. Ya, orang sembahyang, orang guringan di masjid itu, kalau dia bawa madarat, bawa najis, kita wajib mengusirnya. Ya, melihat orang guring bukan kada boleh guringnya, tapi bawa najis, mengeluarkan najis, guring sampai mengeluarkan liur, najis itu liurnya. Lain halnya kalau guringnya nangka ini pian, terunggut-unggut sampai bunyi, sampai menetes banyu dari sini nah,
dari bibirnya menetes, kada najis itu. Kenapa? Karena liur yang menetes tadi itu didapatkan dari sekitar muntung saja. Apabila pian rabah, najis hukumnya. Kenapa? Liur yang keluar tadi itu tercampur dengan banyu najis yang datang dari maidah. Maidah itu ya tempat kotoran, tempat tahi keluar. Ya, makanya bau. Ya, karena dari sini ke sini pulang najis. Makanya kada boleh guring di masjid itu, bukan karena boleh guringnya, takutnya najis tadi itu. Apalagi namanya orang guring kan kada tahu, menganga keluar. Karena pas pakai sejadah pula dipakai, diciumi sama orang sejadahnya. Emak aja aroma dari mana ini? Ya, nah, ciumi sejadahnya. Tidak boleh. Kalau sampai janabah orang itu lakas keluar mandi. Ya, jangan berdiam di situ. Begitu tahu ini ada janabah, ya kalau janabah itu apa, temimpi pastinya, teguring temimpi pulang. Oh ya, teguring di masjid temimpi. Bermimpi apa? Bermimpi pengantin hanyar. Ada janabah berarti itu. Ya, lah kasih keluar mandi, jangan berdiam di situ. Ada boleh. Sampai bebinian pun kada boleh yang ada janabahnya seperti datang bulan dan berdiam di masjid. Itu syaratnya, jadi harus suci. Secara apa namanya batiniahnya harus suci, secara lahiriahnya juga harus suci. Ya, karena ini rumah Allah. Jadi yang menjaga masjid itu adalah Allah. Kita ini cuman khadim, disabat dengan khadim. Khadim itu pembantu. Pembantu apa? Pembantunya Allah sagan membersihkan rumah Allah. Pembantu Allah sagan meramaikan rumah Allah dengan jadi imam-imam besar, Pak Kiai Haji Soleh, ya, muadzinnya. Nah itu, ini khodimnya. Kemudian khodimnya lagi siapa? Yang mengurusi masjid ini, dipercantik masjid ini, karena masjid ini masjidnya Allah, tempat berinteraksi dengan Allah. Makanya siapa yang sembahyang maghrib, ya, berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah hatta yusbiha, sampai dengan waktu subuh itu di bawah naungannya Allah, di bawah jaminannya Allah, dijamin oleh Allah, dijamin kesehatannya, dijamin semuanya oleh Allah. Begitu juga disambung dengan subuh, wa man shalla subha bi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsiya, sampai dengan waktu maghrib lagi. Dari waktu maghrib sampai ke subuh, dari subuh lagi dijamin lagi oleh Allah sampai dengan waktu maghrib. Jadi 24 jam amunnya kita bersahabat dengan masjid itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan bujur-bujurlah, yakin dengan Allah, yakin ketika menghambakan diri kepada Allah, Allah yang mengatur, ya Allah yang menjaga kita. Bukan hanya dari sisi ya wabah kita dijaga oleh Allah, sampai dosa dan kesalahan kita pun diperhatikan oleh Allah. Ujar Rasulullah, as-salah ila salah mukaffiratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Dari waktu salat ke waktu salat berikutnya ini penuh dengan ampunan Allah. Kita sembahyang maghrib sampai dengan waktu isya, antara maghrib dengan isya itu kita apabila berdosa, ada kesalahan di situ, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukaffirah, ya, Allah yang menghapus, menghilangkan, mukaffir, menutup, menghilangkan, menghapus, itu maknanya mukaffirah. Lima bainahuma, dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan antara waktu dua tadi, maghrib dengan isya. Sampai dosa kita diperhatikan oleh Allah. Jangan sampai ada yang menempel pada diri kita, karena kita sudah disucikan oleh Allah. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dari manusia itu dalam kondisi dan keadaan suci murni, tidak ada suatu dosa sedikit pun dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Kita seorang yang mendatangkan dosa, nah ketika kita berusaha untuk menyucikannya kembali dengan cara sembahyang kepada Allah, itu akan disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, makanya banyak kejadian-kejadian yang luar biasa ketika di luar negeri sana ada beberapa masjid ditutup, tiba-tiba ada yang lagi sembahyang di dalamnya, ada yang lagi berwirid di dalamnya, ada yang lagi azan, terdengar oleh orang banyak. Luar biasa, keajaiban.
Ya, itu tidak heran karena ini rumah Allah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita yang ada di dalamnya pun akan dijaga oleh Allah, bukan rumahnya saja. Kita ketika menjadi tamunya pun akan dijaga oleh Allah. Akan dipelihara oleh Allah. Masih ingat kita memori kebelahan di Aceh. Air begitu dahsyat, bukan hanya air yang melaju kencang, akan tetapi membawa semua kotoran-kotoran, mulai dari paling halus sampai yang paling ganal itu kotoran. Ya, kayu-kayuan, batu-batuan dan sebagainya. Ketika masuk ke masjid itu, ke wilayah masjidnya Allah Subhanahu wa taala, itu air menyamping, tidak masuk ke dalam masjid, sehingga ya orang yang ada dalam masjid itu selamat. Ada saya punya kenalan yang bernama Abdul Haris. Waktu itu satu letting dengan saya, mungkin duluan saya, habis itu dia, iya, berangkat ke Tarim situ, iya. Jadi kenapa, kok bisa ke Tarim? Ternyata memang dipanggil sama guru saya Habib Omar. Jadi antara orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa orang, ada Abdul Fatah sama Abdul Haris. Yang satu Abdul Fatah itu dia begitu melihat banyu tinggi benar, dia lari laju, ya, masuk ke masjid itu aman. Jadi dia menyaksikan betul banyu itu menyamping, ya, berpaling dari masjid. Luar biasa, seakan ada yang menjaga kayak ini. Jadi selamat semua yang di masjid. Yang kedua, ya, orang itu sudah terombang-ambing dengan banyu, tapi dia di dalam hatinya ada Allah, 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 Allah. Kada tahu lagi dia dibawa kemana kah. Ya, akhirnya subhanallah dia didapatkan batang kayu gono, dan dia memingkuti batang kayu tadi itu sampai akhirnya selamat dia. Luar biasa. Nah, ini keajaiban, ya, mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya manakala hamba tadi itu, ya, dia ada connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, di dalam kitab Manhajus Sawi disebutkan apabila seseorang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dia cinta kepada Allah. Jika sudah dia cinta kepada Allah, maka akan timbul mulai dari hatinya ingin menghambakan dirinya kepada Allah. Apabila dia sudah maksimal menghambakan dirinya kepada Allah, maka istaujaba mahabbatullah lahu, wajib mahabbah Allah kepada dirinya. Kemudian apabila Allah sudah cinta kepada seseorang yang pandai menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabbahu kullu syai' al-kaun kullaha. Allah akan cintakan segala sesuatunya kepada dirinya. Allah akan tundukkan segala sesuatunya kepada dirinya. Oh, luar biasa. Allah akan cintakan apa saja ada dunia ini. Ya, Allah akan cintakan kepadanya. Sampai penyakitnya Allah akan cintakan. Jangan ke situ, ke sana aja. Kada jadinya hendak singgah ke situ, kada jadi ke sana. Allah yang ngatur. Kenapa? Karena orang ini sudah mendapatkan level cinta dari Allah, mendapatkan label cinta dari Allah, sehingga Allah pelihara dia. Ini ahabbahu kullu syai', segala sesuatunya akan dicintakan kepada dia. Allahu akbar. Enggak ada la yadurru, tidak ada yang memadaratkan fis sama wala fil ardi, yang baik dari langit turun ataupun dari muka bumi, dari bawah. Ya, karena apa? Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka dengan itu yakinlah ketika kita berada di rumah Allah itu dengan siapa? Harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang matinya pun dalam masjid ini akan mulia. Sampai yang mengambil sampah di dalam masjid ini pun akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi mulia. Oh, luar biasa. Ada seseorang mati di mana dia ini tukang pembersih masjid. Nah, ya. Kemudian dia mati, ya. Setelah mati itu maka keluarganya dimimpikan, ya, dimimpikan. Setelah dimimpikan, ahli warisnya tadi itu agar si mayit itu diganti bajunya, bukan dengan kain kafan, tapi dengan bajunya dia yang biasa dia bersih-bersih di masjid itu. Karena dia sudah berwasiat
kepada si anaknya, si ahli warisnya, kalau aku mati tolong aku kafani ya dengan bajuku, ya dengan baju yang biasa aku gunakan ya bersih-bersih masjid. Begitu si orang tuanya mati, si anaknya tadi nggak mau mengafaninya, lupa dia ya, karena sudah mungkin waktunya lawas, lupa dikafani dengan biasa, kain biasa. Akhirnya dimimpikan malam harinya agar diganti bajunya tadi itu, kafannya itu dengan baju. Maka keesokan harinya, beesokan dia langsung mendatangi kuburan itu dan dia gali kuburannya, hendak diganti dengan bajunya dia. Begitu sesampai ya ke dasar kuburan tadi itu, tidak didapati jasadnya, tidak didapati jasadnya. Oh my, tiba-tiba sejenis ada suara gitu membisiki di ketelinganya dia, si anaknya tadi ya, bahwasanya jasad yang kamu tuju itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mungkin membiarkan dia di tempat seperti ini. Maka ditempatkan di tempat yang spesial di mata Allah, karena dia semasa hidupnya selalu menjaga rumahnya Allah, membersihkan rumahnya Allah. Oh, kayak imam besar kita nih, guru soleh ini, jangan dipandang sebelah mata, itu orang mulia itu ya, setiap harinya berada di rumah Allah. Wah ya, itu ambil berkahnya, cium tangannya itu, banyak berkahnya itu ya, imam besar ya. Kita cari berkah dari beliau dengan cara mencium tangannya, dengan cara membantunya. Kita punya rezeki guru nih, bukan berarti kita memberi merendahkan beliau, tidak, kita mengambil barokah karena orang ini dekat dengan Allah. Setiap hari yang keluar dari lisannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa puluh kali dia ucapkan Allahu Akbar, belum Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaka ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam Allahumma lamnia. Wah, Allah terus yang keluar dari lisannya Allah, Allah, Allah. Gimana enggak mulia? Oh, jangan sesekali memandang ya sebelah mata dengan para imam-imam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang mulia di mata Allah. Tugasnya mereka hanya membesarkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar ya, subhanallah walhamdulillah ya, memuji Allah. Wah, luar biasa itu, tidak ada yang lain ya, hanya Allah, Allah, Allah. Setiap hari, malam, pagi, siang, terus Allah. Gimana enggak mulia coba? Nggak ada kerjaan yang lain. Allahu Akbar. Itu orang-orang yang mulia nyata-nyata itu. Kenapa orang yang mulia? Dia selalu menyebut zat yang maha mulia. Gimana enggak mulia? Kalau kita ingin menjadi mulia, bersahabat dengan orang yang mulia jadi mulia ya. Coba kita orang miskin bersahabat dengan orang yang sugih, kita dipandang sama orang menjadi orang sugih, padahal kita bukan orang sugih. Kita bukan orang sugih, cuman kekawalan kita pada tanya orang-orang sugih ya. Akhirnya orang sugih dihormati, kita dihormati juga, terumpat ke situ. Kenapa kita menjadi terhormat di mata inya? Karena kita bersahabat dengan orang yang sugih ya, berkawal dengan orang yang sugih ya. Jadi orang berdatangan lawan kita, bantu-bantu aku lah, bisa kah pinjam duit? Kata isi duit ya, bantulah aku lah, 10 juta aja, 10 juta aja, kecil bagi pian. Enggak lah, umai 10 juta, 1 juta aja kada berisi. Kenapa? Pandangan orang ini luar biasa, banyak duitnya, jadi husnudzon. Kenapa? Berkawalannya dengan orang-orang yang berduit, orang yang berdahi, Masya Allah, sehingga dipandang orang ini pasti nih orangnya banyak duitnya juga, padahal paling kere ini, kada berisi duit. Aduh, itu kenapa? Karena kekawalannya. Ini orang sugih tapi berkawal dengan orang-orang miskin-miskin. Karena dipandang orang sugih, pasti ini orang miskin juga ini orang ini. Padahal ini diantara beberapa orang miskin itu ada orang sugih di situ. Kada terlihat, jadi dianggap semuanya miskin. Kenapa? Karena berkawalan dengan orang yang miskin. Makanya kalau kita parak dengan Allah, kita akan menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah. Parak dengan Rasulullah, maka kita pun akan dimuliakan.
karena Rasulullah sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, luar biasa. Sampai kita ini paraknya dengan rumahnya Allah saja kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya, karena ini rumahnya rumah Allah, bukan rumah manusia, rumah Allah. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang jadi imamnya, ya, yang pengajarnya. Kalau yang kisah tadi pembersih masjid tadi itu diangkat jasadnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia pembersih. Kayak apa yang menjaga rumahnya Allah dengan dia memakmurkannya, memimpin sholat 5 waktunya, memimpin pengajian dan sebagainya, mengatur semua kegiatan-kegiatan amal soleh yang ada dalam masjid itu. Waduh, luar biasa. Ya, luar biasa. Orang yang hanya hatinya terpatri dengan masjid saja, selalu hatinya, ya Allah, aku nih kalau sudah di masjid nyaman benar, dudukan di dalamnya itu nyaman benar, ya Allah. Setiap dia berada di luar masjid, dia selalu terbayang masjid dan selalu hendak ke masjid. 4 kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid, artinya hatinya terpatri, hatinya terpana, hatinya fokus ke masjid, itu mendapatkan keistimewaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Mendapatkan naungan, ya, naungan pada hari kiamat nanti, pada hari mahsyar nanti, bukan di hari kiamat, pada di alam akhirat nanti, di mahsyar nanti, di bawah naungan arsy yang tidak ada di sana naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada golongan yang dimana rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, golongan mereka orang-orang yang hatinya terpatri, hatinya terpana, hatinya fokus dengan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak pian-pian ini, muha-muhanya sudah muha-muha yang dikenal sama Allah ini. Iya, karena ini aja yang ada di masjid, tidak ada yang lain. Ini aja muha-muha. Ini muha-muha ahli surga berataan ini. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi bukan sekali 2 kali aja, memang setiap waktu pian yang meramaikan rumahnya Allah ini. Kayak apa Allah kada tanggung jawab dengan pian, kayak apa Allah kada perhatian dengan pian, ya, kayak apa Allah kada membela dengan pian. Pian yang meramaikan rumahnya Allah, yang membersihkan rumahnya Allah, yang memakmurkan rumahnya Allah, pastilah sebelum yang lain di luar sana pian terdahulu. Ini bubuhannya berdahulu, hanyar yang lainnya. Mana bubuhan Pak Imam besar jar? Oh ini, ya sudah, bubuhan pian berdahulunya, hanyar yang lainnya. Tuh bubuhan pian berdahulu jar Allah, hanyar yang lain berdahulu. Tidak ada yang menyalip pian, pian yang berdahulu. Luar biasa. Kenapa? Sudah dikenal. Maghrib muhanya, oh itu juga. Isya itu pulang. Subuh, nah itu lagi. Sampai zuhur, asar itu pulang orangnya. Itu aja. Bebulik basah. Masya Allah, luar biasa. Satu keistimewaan. Ya, keistimewaan, satu kemuliaan. Ya, ini yang demikian itu ujar Rasul SAW. Ya, galbuhun rajulun galbuhu muta'alliqun bil masajid, yang hatinya terpana, fokus, terpatri dengan masjidnya Allah, selalu merindukan masjid, selalu hendak berada dalam masjid. Itulah mereka akan bujur-bujur merasakan kenyamanan dan keberuntungannya keberadaan mereka semasa di dunia di masjid itu. Manakala dia mendapatkan naungan dari Allah, semuanya orang kuciakan, panas, kuciakan semuanya. Tapi bubuhan ahli masjid ini santai. Oh my, kada terasa panas. Mana jar panas? Dah ada panas, kami kada merasa panas. Nyaman kami, happy kami, sejuk kami. Kenapa tidak? Oleh Allah dijaga, dipelihara. Pian semasa di dunia menjaga rumahku, wayahini aku yang berhak untuk menjaga pian. Oh my, aku yang berhak menjaga pian, menyelamatkan pian, membimbing pian. Allah dilindunginya kita. Ya, yauma la dzilla illa dzillu, yang kada kawa ditukari itu naungannya, payungnya kada kawa ditukari di mana-mana.
Iya, karena nang ampun payung itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Hanya Allah nang ampun payung itu. Iya, jadi yang mendapatkan payung naungan itu hanya orang-orang yang hatinya fokus dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia sadar, ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nyamannya, senangnya, himungnya kami himung. Cemburu yang lain-lainnya itu melihat orang-orang yang selalu perhatian dengan masjid, manakala nanti dia mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, sungguh luar biasa. Ya, makanya jaga bersama-sama masjidnya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dikunci. Jangan sampai dikunci. Ya, habis sudah dijual aja jadi di masjid. Nah, dah ada orang yang ke masjid, orang sembahyangan ke masjid, dah ada takutan. Ya, akhirnya sudah kita jual aja masjid. Habis dah ada orangnya, jual aja sudah. Allah, jangan sampai nanti ada tulisan di gerbang situ, masjid ini dijual. Oh, jangan sampai rumah Allah dijual. La ilaha illallah. Kalau sudah ada tulisan rumah Allah dijual, wah terlalu bandar itu. Ya. Aduh, la ilaha illallah. Kita tukari rumah Allah dengan kita seorang. Ya, dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah di dalam masjid ini. Ya, ini yang dipandang oleh Allah itu yang kayak pian-pian yang tuha-tuha berdoa, berkhidmat lawan Allah Subhanahu wa taala. Pas Allah hendak menurunkan bala, melihat di luar sana banyak orang berdudukan di tepian itu, kadang mengenal malam, oh ini malam Minggu kah, malam Kamis kah, malam Selasa kah, malam Senayan kah, coba pian. Ya, sekali itu berjalanan aja ke situ, hibak banar semalaman tuh di Citra Niaga gini, hibak juga. Masa masjid kalah lawan itu? Ya, kalau di sini juga apa namanya, dibagi-bagi warisannya Rasulullah SAW, berbagai macam pahala, keberuntungan. Ya, yang berzikir pahalanya lain, yang baca Al-Quran pahalanya lain, yang itikaf pahalanya lain, yang sembahyang pahalanya lain. Lain-lain pahalanya. Sama yang dudukan di tepian, yang minum kan lain harganya, yang makan bakso lain pulang rasanya, lain pulang harganya, yang makan siomay, yang pentol, ya macam-macam. Ada sudah apa yang diandaknya di situ. Ya, aku di sini, kita berandak di sini aja jar. Oh, di muka yang penjual pentol berarti dapat pentol. Ya, ini di muka penjual bakso dapat bakso. Berandak di muka yang jual es krim dapat es krim. Nah, kita nih di sini beandaknya apa nih? Beandak ngambil Quran berarti kita dapat pahala Quran. Kita berandak baca tasbih, mengeluarkan tasbih. Nah, bersolawat kepada Nabi dapat pahala solawat. Ya. Di sini apalagi berzikiran, ya kan, ya dapat pahala zikir, itu macam-macam. Makanya di sini, ya, ketika Abu Hurairah menyatakan kepada para sahabatnya, oi kakawalanku, Rasulullah tu nah di masjid lagi bagi-bagi warisan, barabut orang pasar datang ke masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Sesampai ke Masjid Nabawi tidak didapati itu, ya, warisan Rasulullah SAW. Mana jar Abu Hurairah pian ini bawaluh, ujarnya Rasulullah bagi-bagi warisan. Mana ada jar kami datangi ke masjid sana, tidak ada Rasulullah bagi-bagi warisan. Pian dapati apa di masjid itu? Aku dapati ada orang baca Quran, baca zikir, baca solawat, baca macam-macam kegiatan, ada yang menuntut ilmu. Nah, itulah warisannya Rasulullah. Itu warisannya Rasulullah. Ada yang mengambil warisan Rasulullah dengan baca Quran, warisan Rasulullah dengan cara berzikir, warisan Rasulullah dengan cara menuntut ilmu dan sebagainya. Itu adalah merupakan warisan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempatnya? Di sini. Ya, di rumah Allah ini Subhanahu wa taala. Banyak kita dapatkan, bukan hanya satu pahala saja kegiatan kita, ya, satu apa namanya, satu paket. Ya, satu paket dari sholat maghrib sampai sholat isya. Tapi yang kita dapatkan itu banyak macam-macam pahalanya. Ya, pahala sholat maghrib lain, pahala sholat sunnahnya lain, pahala itikafnya lain, pahala menuntut ilmunya pulang lain. Banyak kita dapatkan. Wah, ini paket hemat. Ya, paket hemat tapi memuaskan karena hasilnya banyak sekali. Allahu Akbar, sungguh luar biasa.
keutamaan kelebihan orang yang selalu berada di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula orang yang berdoa di dalam rumahnya Allah itu berbeda. Berbeda orang yang berhemat, berdoa, Allah hendak menurunkan bala. Pas dia baca Allahumma rfa' wadfa' wasrif anna wa an jamil muslimin al bala wal waba wal amrad wal asqam wal afat wal ahad wa qafid wa firusat. Wah, ada jadi Allah turunkan tu. Hendak menurunkan je. Jangan jadi. Cancel. Loh, kenapa ya Allah? Bukankah tadi sudah diperintahkan untuk diturunkan? Ya, cancel. Jangan. Aku melihat ada orang tua di pojokan, di sudut-sudut masjid itu sedang berdoa dengan aku, yang doanya itu tolak bala. Allahumma isrif, Allahumma dfa'. Ya Allah, hilangkan, jauhkan, tolak. Iya, bala tadi itu jangan diturunkan. Maka jangan diturunkan. Jangan diturunkan ke bubuhan Fathul Khair. Jangan diturunkan ke Suryanata. Jangan diturunkan ke Air Putih. Jangan diturunkan ke sana. Ini kemana diturunkan, kemana? Nah, cari-cari yang banyak maksiatnya. Yang banyak maksiatnya tempat lain. Ya, di wadah kita dijaga oleh Allah. Kenapa? Ada beberapa ikong nang tuha-tuha nang kada tahu di ini, kada tahu di itu dia. Ya Allah, angkat bala ini jauh-jauh ya Allah. Angkat setinggi-tingginya, diturunkan lagi ya Allah. Hilangkan, hindarkan dari kami dan masyarakat kami, saudara-saudara kami ya Allah. Bahimat dia. Itu yang dipandang oleh Allah. Doanya orang tua, lansia, doanya anak yatim. Ratapan-ratapan mereka itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, orang-orang yang bangun malam itu yang didengar oleh Allah. Yang menyelamatkan mereka yang hura-hura, yang senang-senang, ya, yang poya-poya hidupnya, enggak kenal dengan Allah, enggak kenal di zikir, di sholawat, di Al-Qur'an. Ternyata tidak mereka sadari mereka selamat berkat doanya orang-orang tua tadi itu. Itu tidak mereka sadari, mereka mendapatkan keselamatan berkat daripada orang-orang yang memuji Nabi Muhammad, yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang membaca Al-Quran, yang bermunajat, yang bertawasul dan sebagainya, yang berdoa. Akhirnya ketika Allah turunkan keselamatan itu bukan hanya untuk satu kelompok saja, tapi mereka lil asi wa ta'i, baik orang yang maksiat ataupun orang yang taat juga mendapatkan manfaatnya. Manfaat daripada orang yang baik tadi itu selamat adanya berataan. Coba bayangkan kalau tidak ada yang demikian, sudah ini seumpama ditutup, tidak ada lagi orang sembahyangan, tidak ada lagi orang yang bangun malam di sini, yang berdoa, yang berhemat berdoa, yang baca Quran dan sebagainya. Akhirnya orang banyak maksiatan di luar sana. Ya, masjid kada boleh ada kegiatan, di luar sana banyak kegiatan dan sebagainya, sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan sebab beberapa orang yang bermaksiat kepada Allah, kita yang baik-baiknya ingin akan mendapatkan bala tadi itu. Al bala ya'um, karena bala itu akan menyeluruh, merata. Seperti mana Allah turunkan rahmat, juga Allah akan ratakan itu rahmat, baik yang hadir ke majlis maupun yang tidak hadir ke majlis akan mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya senang, bahagia apabila ada di satu kampung di situ orang yang buka majlis taklim. Kata Al-Habib Ali, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, apabila di satu kampung itu ada orang yang membuka majlis taklim, jangan dimusuhi, jangan dijauhi, jangan dibenci, justru harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Manhajus Sawi, setiap daripada perkumpulan majlis taklim tadi itu, maka substansinya Allah Subhanahu wa taala jalankan. Ya, substansinya itu rahasianya itu intisarinya. Intisari daripada majlis taklim itu Allah bulatkan, kemudian Allah jalankan, dan Allah timpahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka orang yang ahli maksiat, orang yang hatinya keras, orang yang durhaka dan sebagainya itu akan dilembutkan oleh Allah, akan diberikan hidayah oleh Allah, akan diberikan taufik oleh Allah. Yang kadap keadaan kampungnya akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Sekelompok mereka orang yang ada di majlis ilmu, yang sedang belajar ilmu, yang sedang bersolawat kepada Nabi, yang sedang membaca maulid Nabi, itu akan membawa keberkahan. Jangan dibenci, jangan dimusuhi, karena itulah yang akan membawa keberkahan bagi satu kaum itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya
ciprati mereka semuanya keberkahan daripada majlis tadi itu. Bukan hanya yang ada di majlis itu saja yang mendapatkannya, ternyata yang di luar majlis itu pun mereka mendapatkan manfaatnya. Dalam kitab Manhajus Sawi disebutkan, ya, makanya ketika dalam sembahyang itu adalah doa yang paling mujarab di saat kita memang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya pada waktu subuh itu? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu untuk pribadi. Kalau untuk berjamaah, Pak Imam besar kita Bapak Kiai Haji Solehuddin, yaitu bacanya Allahumma hdina, jangan Allahumma hdini. Ya, Allahumma hdina fiman hadait, begitu. Ya, wa afina fiman afait. Jadi ni itu diganti dengan na. Wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi. Nah, fa innaka taqdi ini bacanya sama-sama. Karena apa? Karena ini kan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memohon, kita memuji Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Itu jangan diaminkan. Ini kita memuji Allah supaya doa kita diijabah, dikabulkan. Makanya dipuji dulu Allah, diambung, dimuliakan, supaya Allah senang lawan kita, dikabulkan doa kita. Gitu. Baru penutup, astagfirullah wa atubu ilaih. Kami minta ampun ya Allah dosa kami yang banyak, kesalahan kami yang banyak, maka kami minta ampun kepada pian ya Allah. Baru ditambah lagi dengan Allahumma rfa wadfa wasrif. Nah, doa tolak bala, ya. Setelah tolak bala baru wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Karena apabila berdoa diakhiri dengan baca solawat, insya Allah doanya itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu maka engkau sujud, dan apa yang harus dibaca insya Allah akan disambung di pertemuan yang akan datang. Ya, masuk waktu Isya. Masukkah? Masuk sudah. Alhamdulillah. Berhubung waktu Isya sudah masuk, ya, maka kita akhiri pengajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi ahlil masjid, ahli baitillah, ya, ahli daripada rumahnya Allah, masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana wa ya nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim